Hello everyone, my name is Alisa. Here I will answer the militaries and the question American British Studies. And then in the number one is apa itu British and American Studies? British and American Studies adalah kajian yang mempelajari budaya, sastra, politik, ekonomi, sejarah, dan bahasa Inggris di Inggris dan Amerika Serikat. Studi ini tidak hanya berfokus pada satu aspek saja, melainkan menggabungkan banyak bidang untuk memahami karakter dan perkembangan kedua negara tersebut secara utuh. Kajian interdisipliner, berarti menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk membentuk pemahaman yang komprehensif. Contoh dari itu pun ada contoh konkret itu ketika kita mempelajari perang saudara di Amerika Serikat, itu kan perang sejarah. Kita juga melihat bagaimana pengalaman itu diungkapkan dalam puisi dari Walt Whitman, itu kan sastra, dan bagaimana hal itu membentuk konsep negara dan hak-hak sipil politiknya. Begitu pula di Inggris itu resolusi industri tidak hanya berdampak pada ekonomi saja, tapi juga menginspirasi dari karya sastra dari Charles Dickens dan mendorong reformasi politik. And then yang nomor 2 yaitu perkembangan bahasa Inggris di Amerika. Bahasa Inggris itu pertama kali dibawa ke Amerika oleh para pemukim kolonial Inggris tentunya ya, pada abad ke-17. Seiring berjalannya waktu, isolasi geografis dari pengaruh imigran dari berbagai negara dan pengembangannya itu budaya lokal menyebabkan perbedaan antara British English dan American English. Perbedaannya itu tidak sangat singkat juga sih. Seperti spellingnya dari British itu color dan versus Amerikanya itu color. Beda di U, kalau di British itu ada U, kalau di Amerika tanpa U. Terus pronunciation atau American English cenderung lebih R pronunciation, sedangkan British RP pronunciation lebih sering menghilangkan bunyi R di akhir suku kata. Contoh perkembangannya dari kata-kata penduduk asli Amerika itu adalah mouse dan raccoon, masuk ke kosakata Amerika Inggris. Selain itu, banyak inovasi teknologi modern yang istilahnya tidak berasal dari Amerika Serikat, itu internet dan smartphone, dan ini memperkaya kosakata dunia. Jadi internet dan smartphone itu kan sudah menjalar ke semua dunia, tidak hanya di Amerika gitu kan. Lalu untuk yang nomor 3 yaitu sastra Amerika dan isu ras serta gender. Di sastra Amerika itu sangat erat kaitannya dengan perjuangan ras dan gender. Itu mencerminkan konflik dan aspirasi sosial. Contohnya itu dari Toni Morrison. Toni Morrison itu pemenang Nobel sastra, banyak mengangkat tema tentang identitas rasial, pengalaman perempuan kulit hitam, dan dampak warisan perbudayaan Amerika. Dalam novelnya Beloved itu Morrison menggambarkan trauma mendalam seorang budak perempuan yang dihantui oleh masa lalunya, yang memperlihatkan bagaimana pengalaman perbudakan tidak hanya merusak tubuh tetapi juga jiwa dan warisan generasi. Isu gender muncul dalam kekuatan tokoh perempuan yang berjuang mempertahankan martabat mereka. Jadi perempuan itu mempertahankan haknya di situ gitu. Terus yang nomor 4 yaitu perbandingan sistem pendidikan di Amerika. Dari Live Language itu adalah kelompok universitas swasta elit seperti Harvard, Yale, Princeton gitu, yang terkenal sebagai akademi kelas dunia. Biayanya cukup tinggi dan jaringan alumni berpengaruh. Sekolah negeri seperti State Universities itu lebih terjangkau dan menerima lebih banyak mahasiswa dari berbagai latar belakang sosial terhadap kualitas dan fasilitas yang bervariasi.
tantangan besar pendidikan di Amerika itu biaya kuliah yang sangat mahal, ketimpangan akses pendidikan antara akses sosial gitu, terus beban utama mahasiswa gitu, terus perbandingan dengan Indonesia, di Indonesia itu perguruan tinggi seperti UI, UGM itu lebih dihargai, diakses lebih luas dibandingkan universitas swasta mahal. Biaya di Indonesia secara umum itu masih rendah daripada di Amerika, tetapi tantangannya dalam kualitas dan pemerataan di pendidikan itu masih ada. And then yang nomor 5 itu peran media dalam politik Amerika modern gitu ya. Media massa seperti Fox News itu cenderung konservatif dan CNN itu cenderung liberal, sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik tentang isu politik. Setelah itu, media sosial seperti Twitter dan Facebook itu menjadi alat utama dalam kampanye politik atau menyebarkan berita dan bahkan diinformasi gitu kan ya. Contoh nyatanya itu pada pemilu 2020. Berita palsu atau fake news tentang kecurangan pemilu menyebarluaskan melalui Facebook dan Twitter, menyebabkan ketidakpercayaan besar terhadap hasil pemilunya gitu kan. Media konservatif dan liberal menampilkan narasi yang berbeda, memperdalam polaritas politik di masyarakat seperti itu. And then last question is gerakan sosial di Amerika. Black Lives Matter atau BLM itu adalah gerakan sosial yang fokus melawan kekerasan dan diskriminasi sistematik terhadap orang yang berkulit hitam ya. Terus tujuan utama dari itu adalah mengakhiri kekerasan polisi terhadap komunitas kulit hitam, mengadvokasi keadilan sosial, reformasi peradilan pidana, dan menghapus ketidakadilan rasial semua aspek kehidupan. Pengaruh terhadap identitas di nasional Amerika itu, BLM memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya keadilan rasial dan mendorong perubahan kebijakan di berbagai kota. Gerakan ini juga mendorong perusahaan, universitas, dan organisasi besar untuk lebih memperhatikan keragaman dan inklusinya. And then cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan 1 dan sampai pertanyaan 6. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.